Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem saraf. Pengertian sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem ini juga disebut sebagai sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Fungsi sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, kedua, pusat pengendali tanggapan, ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf yaitu ada badan sel atau sel soma, ada dendrit, nukleus, selubung mielin, ada nukleolus, akson, nodus Ranvier, dan akson terminal. Jenis sel saraf itu dikelompokkan menjadi 5 bentuk, yaitu unipolar neuron, bipolar neuron, interneuron, piramidal sel, dan motor neuron. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Mekanisme penghantaran impuls. Prinsip penghantar impuls yaitu melalui 2 cara. 1. Penghantaran impuls melalui sel saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Penghantaran impuls melalui sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls melalui serabut saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian dalam dan bagian luar sel. Pada saat sel dalam keadaan istirahat, muatan listrik di bagian dalam negatif sekitar min 60 mV dan bagian luar bermuatan positif. Keadaan ini disebut potensial istirahat. Jika rangsangan atau stimulus diberikan pada akson, maka akan terjadi pembalikan, perbedaan potensial listrik sesaat. Bagian dalam menjadi positif sekitar plus 60 mV dan bagian luar bermuatan negatif. Peristiwa ini disebut potensial kerja. Perubahan potensial atau depolarisasi ini merambat di sepanjang serabut saraf. Setelah impuls lewat, untuk sementara waktu serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadi perpindahan dari potensial kerja ke potensial istirahat. Dibutuhkan waktu sekitar 1/500 sampai 1/1000 detik untuk pemulihan ke posisi semula. Mekanisme sinapsis. Impuls melalui sinapsis, titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neutron transmitter yang disebut vesikula sinapsis. Peranan penting neurotransmitter yaitu merambatkan impuls saraf ke saraf yang lain. Neurotransmitter ada berbagai macam, antara lain asetilkolin pada sinapsis di seluruh tubuh, noradrenalin pada sistem saraf simpatetik, dan dopamin serta serotonin pada otak. Apabila neurotransmitter tidak berfungsi, maka impuls tidak dapat merambat ke sel saraf yang lain. Jika impuls sampai di bonggol sinapsis, maka vesikula sinapsis akan mendekati dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula sinapsis akan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke neuron protasmin melalui celah sinapsis.
neurotransmitter mengakibatkan terjadinya depolarisasi pada membran postsinapsis dan terjadinya potensial kerja. Dengan demikian, impuls saraf menyeberangi celah sinapsis dengan cara perpindahan zat-zat kimia untuk kemudian dilanjutkan pada sel saraf berikutnya dengan cara rambatan potensial kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.